Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini bersama saya Tiara Devanisa. Saya Novelia. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal perjalanan Jepang dari isolasi diri sampai dia akhirnya masuk ke Indonesia. Yap, dari kita ngebahas kebijakan Shokoku, restorasi Meiji, terus gimana sih Jepang tuh bisa ngusir Belanda di Indonesia, serta sampai pada akhirnya perjanjian Kalijati. Kedengarannya seru banget kan? Tapi nih Nov, aku mau nanya nih, perjanjian Shokoku tuh apa sih? Nah, jadi Shokoku itu kebijakan Jepang buat nutupin diri dari dunia luar selama lebih 200 tahun. Sejak 1639, Jepang itu cuma boleh dagang sama Belanda di Nagasaki. Kenapa sih mereka nutup diri? Emang takut sama orang luar gitu? Apa gimana? Sebenarnya sih enggak. Mereka tuh lebih ke alasan politik dan juga agama. Mereka tuh nggak mau tuh dijajah kayak negara lain. Plus takutnya agama asing kayak Kristen itu dapat merusak budaya asing mereka. Terus akhirnya kan mereka buka diri nih. Kenapa sih itu? Kenapa akhirnya mereka membuka diri gitu? Pada tahun 1853 Amerika tuh datang nih bawa kapal perang di bawah pimpinan Commodore Perry. Terus Jepang itu juga dipaksa buat buka pelabuhan buat dagang. Terus akhirnya mereka juga nggak bisa nolak. Oh, terus Jepang langsung modern aja gitu habis itu? Ya betul, karena setelah itu terjadi restorasi Meiji pada tahun 1868. Terus Jepang jadi negara modern, industrinya juga maju. Terus militernya kuat dan mulai deh tuh ekspansi ke luar negeri. Wah, makanya ya mereka bisa masuk ke Indonesia gitu. Tepat pada tahun 1942, Jepang tuh mulai agresif di Asia Tenggara. Waktu itu Belanda masih menguasai Indonesia. Nah, tapi Jepang tuh strateginya dengan perang cepat deh. Jadi si pihak Belanda tuh nggak bisa ngelawan pihak Jepang gitu? Iya, jadi Belanda tuh kalah telak. Dalam waktu singkatnya, Jepang itu menduduki Indonesia. Tapi ya, dulu katanya tuh orang Indonesia tuh malah seneng Jepang tuh bisa datang ke Indonesia. Kenapa tuh? Awalnya sih iya ya, karena Jepang itu bawa propaganda Asia untuk Asia. Mereka bilang mau ngebantu Asia mereka merdeka dari Barat, gitu. Terus kenapa sih? Kok akhirnya malah lebih parah gitu? Nah, jadi ternyata itu Jepang tuh ternyata lebih kejam. Mereka maksa kerja paksa gitu, kayak Romusa gitu. Terus sumber daya dieksploitasi, banyak rakyat yang kelaparan deh. Wah, kacau juga nih Jepang. Terus gimana tuh akhirnya kok bisa Jepang ini bisa benar-benar nguasain Indonesia? Jadi puncaknya itu di perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian Kalijati itu ngebahas tentang apa sih? Jadi perjanjian Kalijati itu Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang, terus ditandatangani di Kalijati di Subang di Jawa Barat. Oh, jadi semenjak itu Indonesia tuh udah ada di bawah kepemimpinan Jepang? Betul sekali, karena Jepang langsung ambil alih pemerintahan dan selama 3,5 tahun mereka berkuasa di sini. Jadi kan kayak gitu tuh pasti dampaknya negatif ya? Ada nggak sih dampak positif dari itu? Ada juga nih, jadi Jepang itu bikin pendidikan lebih luas buat rakyat, terus ngajarin organisasi, terus dan ini yang bikin semangat nasionalisme tumbuhnya. Oke, jadi kesimpulan dari yang kita bahas tadi, itu Jepang mulai nutup diri dengan Shokoku, akhirnya dia berubah lewat restorasi Meiji, kemudian mulai ekspansi, kemudian dia mulai masuk ke Indonesia, dan akhirnya Belanda menyerah di perjanjian Kalijati. Yap, betul sekali. Jepang itu memang kejam banget ya ternyata. Tapi secara nggak langsung mereka juga berperan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia loh. Betul nih. Oke teman-teman, segitu aja dulu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Nah, tiba-tiba diem. iya. Ulang. Rafa ngapain? Mau mengapa? Bisa nggak sih? Nice.